Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita tentu yang pertama bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita memohon betul kepada Allah agar nikmat ini menjadi bekal agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut syukur oleh para ulama, yaitu memperlihatkan bekas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk lisan yang baik, dalam bentuk perbuatan yang baik. Maka dikatakan dolam tu nafsi atau menganiaya diri sendiri adalah seseorang yang diberi nikmat oleh Allah, nikmatnya tidak membuat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya ulang-ulang, kalau kita diberi nikmat mata, maka pastikan mata ini digunakan untuk melihat yang Allah izinkan. Kita diberi nikmat bisa mendengar, maka pastikan pendengaran ini adalah mendengar sesuatu yang Allah izinkan. Kita diberi kesehatan khususnya, mudah-mudahan kesehatan ini mengantarkan kita untuk tegak sholat malam. Kita diberi harta yang banyak, maka pastikan harta itu kita gunakan di jalan Allah, diinfakkan di jalan Allah, karena itulah yang akan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian syukur yang dipandukan oleh para ulama, yang bahkan Rasulullah menyampaikan kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, la tada'anna, jangan kau tinggalkan kalimat ini sebelum salam di dalam sholat. Bayangkan, kalimatnya adalah la tada'anna, jangan kau tinggalkan kalimat ini sebelum sholat. Matur nuwun, Mas. Yaitu salah satu redaksi doa yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad sambil dipegang tangannya Mu'adnya, dipegang tangannya, kemudian mengucapkan uhibbuk, sungguh saya sangat mencintaimu Mu'ad. Maka la tada'ana, maka jangan tinggalkan doa ini sebelum salam, yaitu Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hafal boten? Insya Allah hafal ya. Nanti akan kita pelajari di bab sunnah sholat. Bab membahas tentang sunnah sholat, yaitu bab doa sebelum salam. Ada sekitar 6 redaksi. Salah satunya adalah Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah a'ini, saya mohon kepadamu ya Allah, jadikan aku ini ya Allah ala dzikrika, agar selalu ingat kepadamu, agar kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita adalah zikrullah, agar hati kita tetap zikrullah. Allahumma ini ala dzikrika. Jadi persoalan kita mengingat Allah terus-menerus itu soal yang diminta Bapak Ibu. Jadi kita jangan gaya-gayaan insya Allah saya ingat Allah terus, enggak begitu. Kita memang minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku ini termasuk orang yang selalu mengingat Engkau. Dan ini adalah keberuntungan seseorang yang selalu mengingat Allah, maka ketahuilah Allah ingat kita. Kalau Allah ingat kita, kita tuh terjaga dari perbuatan maksiat dan dipermudah dalam perbuatan baik. Dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah 152. Fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, ingatlah aku, maka aku akan ingat kalian. Bapak Ibu bayangkan, ini kalimat dari Allah, firman Allah. Ingatlah aku, maka aku ingat kalian. Jenengan ditinggal suami pergi ke jauh keluar kota, ibu-ibu. Jenengan mungkin nggak tentrem hatinya. Tapi kalau jenengan tahu bahwa suami panjenengan selalu ingat jenengan yang di rumah, jenengan tentrem. Insya Allah nggak akan melenceng-melenceng lah. Jadi ketika kita mengingat Allah, kata Allah, maka Allah akan ingat kita. Maka kita meminta kepada Allah sebelum salam, Allahumma a'ini ala dzikrika, ya Allah jadikan saya termasuk yang selalu ingat kepadamu. Maka doa ini jangan
tinggal. La tada'anna, jangan ditinggal wahai Mu'ad doa ini. Fi kulli duburing sholat, di setiap ujung sholat. Duburing sholat itu berarti sebelum salam. Kemudian Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang bisa bersyukur kepadamu. Maka Bapak Ibu, persoalan kita bisa bersyukur kepada Allah dengan lisan kita ucapan alhamdulillah, dengan perbuatan tangan kita, dengan perbuatan kaki kita, semuanya sesuatu yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Bapak Ibu, orang-orang soleh itu dipandu dengan doa-doanya. Memang dengan doa-doanya, hari-harinya memang berserah kepada Allah, minta kepada Allah. Sampai pun di dalam ujung sholat kita. Jadi Bapak Ibu, makanya sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk yang dibuat oleh Allah selalu bisa bersyukur kepadanya. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan ya Allah, saya mohon kepada Engkau, perbaiki terus ibadahku. Jadi jenengan sedang minta diperbaiki. Perbaiki itu dua sifatnya, yaitu diperbaiki oleh Allah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah mukhlishina lahuddin hunafa, kecuali dengan ikhlas dan hunafa, lurus. Kita melayani suami lurus ikhlas karena Allah. Kita ngopeni anak lurus ikhlas karena Allah. Kita duduk di majelis ini benar-benar berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, berharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Kemudian diperbaiki ibadahnya, maksudnya adalah agar kita muttaba'ah, yaitu mengikuti apa yang Rasulullah contohkan. Itulah alasan mengapa kita belajar. Kita duduk di sini dalam rangka untuk menyesuaikan, memantaskan diri kita mendekati Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Maka sekali lagi, duduk seperti ini itu sebuah kenikmatan luar biasa. Di saat mungkin sebagian orang masih di dalam selimutnya, kita sudah duduk seperti ini. Bukan sesuatu yang kecil Bapak Ibu. Saya membayangkan hari ini hujan. Saya pengen tahu sebenarnya kalau hujan Jabal Nur kira-kira pada berangkat enggak? Karena belakangan hujan terus. Saya kajian subuh itu hampir tiap pagi. Tidak berkurang jumlah orang yang berangkat, Masya Allah. Ibu-ibunya juga. Di Jabal Nur juga namanya, Gunung Sempu. Itu ibu-ibunya Masya Allah, di sekitar 50-an mungkin. Itu enggak berkurang karena hujan yang lebat. Jadi nggak tahu nih, beberapa hari terakhir kemarin itu sebelum subuh udah hujan lebat. Saya bayangkan, tapi saya udah tahu memang tahun-tahun lalu pun nggak pernah berkurang. Cuma di sini kan baru. Saya bayangkan kalau pagi ini hujan, coba saya pengen lihat kayak mana. Ternyata terang benderang, Masya Allah. Kira-kira kalau hujan berangkat enggak ibu-ibu? Insya Allah berangkat. Ada payung, tetap semangat Insya Allah. Apalagi di sini cuma sebulan sekali, lama waktunya, eman-eman kalau nggak berangkat, eman-eman. Nah jadi sekali lagi, Rasulullah memegang tangan Mu'ad, kemudian mengatakan uhibbuk, saya cinta kepadamu Mu'ad. Kemudian dikatakan la tada'anna fi kulli duburing sholat, jangan kau tinggalkan doa ini sebelum salam di dalam sholat. Kata-katanya adalah Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini satu di antara 6 redaksi doa sebelum salam, Bapak Ibu. Mungkin kita selama ini sholat begitu tasyahud akhir ya wis bablas, langsung salam saja. Padahal itu di antara waktu yang makbul untuk doa. Maka ada doa-doa khusus di situ yang kalau jenengan sholat sunnah khususnya jenengan baca. Salah satunya adalah yang barusan. Dan di situ permintaan untuk bersyukur kepada Allah salah satunya. Masya Allah. Insya Allah nanti di videonya saya tulis redaksinya sehingga jenengan bisa hafalkan. Insya Allah. Kemudian Bapak Ibu, satu nikmat yang harus juga kita sangat syukuri adalah nikmat umur. Nikmat umur. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-99, hatta idza jaa ahadahumul maut, ingatlah ketika datang kematian kepada salah satu di antara mereka. Ini ayat terkait dengan orang musyrik sebenarnya, tapi faedahnya diambil untuk faedah umum.
hatta sampai ketika datang kematian kepada salah satu di antara mereka, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Ini saya ulang-ulang ayat ini supaya jenengan terinstal betul gitu, bahwa mereka yang mati itu pengen balik lagi ke dunia. Kita nggak perlu meronta-ronta kepada Allah, ya Allah balikan saya ke dunia. Kita di dunia sekarang, jenengan masih di dunia sekarang. Keinginan mereka yang mati, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Dalam rangka apa? La'ali a'malu sholihan fima tarakt, agar saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggal. Dulu buat mereka, artinya sekarang buat kita. Gini bang, dulu bagi orang mati adalah ketika hidup, berarti sekarang buat kita. Mereka ingin balik ke dunia dalam rangka ingin beramal soleh yang dulu saya tinggal. Saya garis tebali bagian fima tarok, yang dulu saya tinggal. Maksudnya bagaimana? Sebenarnya setiap kita Bapak Ibu ketika hidup ini bisa melakukan kebaikan sebenarnya, tapi sering kita tinggal. Orang bisa sepedaan pagi hari 3 jam muter-muter cari soto. Banyak kan para pensiunan, kalau kebetulan banyak jamaah yang pensiunan, gimana Pak kalau pagi? Oh saya muter kemana-mana beli soto. Malamnya tegak sholat enggak? 1/4 jam aja enggak kuat. Gini apa gini? Itu fima tarok itu. Sesungguhnya seharusnya saya bisa tegak malam dulu ketika di dunia, tapi saya nggak lakukan. La ali a'malu sholihan fima tarok. Inilah hal-hal yang kita sesali di sana. Segera setelah kita meninggal, hal seperti itu yang kita sesali Bapak Ibu. Janjane ndek ben ketika di dunia, saya bisa ikut bersedekah, bisa ikut entitas dakwah, tapi nggak saya lakukan. Itu disesali Bapak Ibu. Janjane ndek ben saya bisa berkata-kata baik, tetapi ternyata kita tinggalin. Subhanallah. Di seluruh amal baik itu terlihat waktu itu yang ingin mereka lakukan, sayangnya tidak bisa dilakukan karena sudah mati. Kata Allah dijawab, kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Karena apa? Kalimat yang kau ucapkan itu adalah kalimat yang kau ucapkan saja. Maksudnya bagaimana? Nek kowe tak balik kenyang dunia, yo koyo ndek ben meneh, males meneh, gak sholat meneh, gak tahajud meneh, gak tuha meneh, begitu. Wa min waroihim barzakhun, kata Allah. Di hadapanmu itu ada barzakhun. Barzakhun itu dinding yang tebal. Ila yauma yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Raiso kowe balik ke dunia meneh, sudah rampung. Ini penyesalan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah hari ini kita diberi bekal umur, nggak perlu meronta-ronta minta kepada Allah, kita masih hidup Bapak Ibu. Maka jangan sampai kita nggak sholat duha, nggak sedekah, pokoknya seluruh amal soleh kita lakukan detik demi detik, dan itulah yang namanya kesyukuran, menjadikan setiap bekal dari Allah untuk beramal soleh. Saya dipahami boleh Bapak Ibu sampai di sini. Kira-kira setelah ini mau nggak nyanyain waktu? Orang-orang soleh itu, subhanallah Bapak Ibu, nggak sempat untuk memproduksi hal-hal yang buruk, insya Allah. Ketika dia keliru, dia segera balik, keliru segera balik, keliru segera balik. Karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu, berinfaklah dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Min qabli ayati ahdahum maut, jangan sampai engkau kedatangan maut duluan. Fayaqula, pada waktu itu engkau mengatakan, ya Allah, laula ahortani ila ajalin qarib. Ya Allah, coba tunda sebentar saja. Jangan mati sekarang ya Allah. Jangan mati sekarang ya Allah. Kira-kira begitu kita waktu didatangi kematian. Jadi kalau kita didatangi kematian Bapak Ibu, kita tuh nawar. Ya Allah, tunda sebentar saja. Dalam rangka apa? Fa asaddaqo wa akum minas sholihin. Agar saya bisa sedekah dan termasuk golongan orang-orang yang soleh. Makanya persoalan ibadah sedekah itu ibadah yang besar Bapak Ibu. Ibadah yang besar. Maka orang jenengan termasuk orang yang diberi nikmat dengan harta yang cukup,
bersedekahlah, karena itu yang akan sangat panjenengan banggakan ketika panjenengan masuk ke alam kubur. Penerangnya adalah sholat, tetapi pahala-pahala besar terlihat dari sedekah kita. Nah Bapak Ibu, itu quote kita hari ini untuk mengingatkan Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-99 dan Quran surah Al-Munafikun ayat ke-10. Nanti jenengan buka-buka di rumah, insya Allah. Kita melanjutkan apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang faedah istighfar. Ini saya instalkan jenengan berulang kali masalah istighfar ini, karena ini yang akan membuat jenengan berhasil atau tidak belajarnya. Kalau jenengan sudah terinstal persoalan istighfar, kemudian jenengan mengamalkan istighfar di setiap waktu panjenengan, maka insya Allah sekedar untuk duduk di majelis seperti ini menjadi ringan. Menjadi ringan. Karena duduk seperti ini nggak ringan Bapak Ibu bagi sebagian orang. Berat. Kalau jenengan termasuk yang dimudahkan oleh Allah duduk seperti ini, itu bersyukurlah. Karena itulah pintu hidayah. Jenengan sering dengar toh minta hidayah dan taufik. Hidayah ya begini ini, proses transfer hidayah. Taufik setelah hidayah datang ke jenengan menjadi amal soleh, itu taufik. Maka proses untuk punya amal soleh memang harus transfer hidayah dulu. Seperti ini prosesnya. Maka kalau jenengan ditakdir seperti ini, bersyukur, mudah-mudahan istiqomah. Kemarin faedah istighfar sudah sampai nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 6. Saya minum dulu Ji, Bapak Ibu Ji. Sedikit diulangi. Nomor 1 apa? Membersihkan kolbu kita. Di antara dalilnya adalah ketika Rasulullah bersabda, "Innal abda idza akhta'a khati'atun nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Bahwa setiap dosa yang kita lakukan akan menimbulkan nuqtatun sauda, titik hitam di dalam hati kita. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba, ketika dia meninggalkan, dia bertobat, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, sukila qalbuhu, maka hatinya dibersihkan. Tetapi ketika dia bertahan dengan dosa-dosanya dan terus dia menambah dosa-dosanya, maka lama-lama akan menjadi ron. Inilah yang disebut dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kallabal rona ala qulubihim, kallabal rona ala qulubihim. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya hati dia akan menjadi ron. Ron itu semuanya menjadi hitam, makanu yaksibun. Buah dari apa yang mereka kerjakan. Nah, ini bahaya sekali. Makanya istighfar menjadi penting, karena istighfar membersihkan kolbu kita. Padahal jenengan akan menghadap kepada Allah dengan selamat itu kalau kolbunya bersih Bapak Ibu. Ada istilah namanya kolbun salim. Itu ayatnya banyak terkait dengan itu. Maka beristighfar menjadi penting sekali. Yang kedua, menghapus dosa-dosa. Insyaallah. Menghapus dosa-dosa. Dan ini kita sudah terangkan arti istighfar. Dari kata mikfar. Mikfar artinya apa? Penutup kepala dari besi. Atau istilah untuk topi wojo orang Arab bilang mikfar, yang dipakai para tentara itu. Fungsinya adalah untuk siter, menutup, dan al-wiqayah, melindungi. Kalau ini kolan suah hanya untuk siter saja, menutup saja. Tapi nggak berfungsi untuk melindungi. Ditutup pakai popor senjata ya sakit. Tapi kalau besi ditutup pun nggak sakit. Maksudnya bagaimana? Kita beristighfar berarti kita minta kepada Allah, ya Allah tutup dosa-dosa kita yang sudah lalu, dan tolong jangan dijadikan kafarah di dunia dan di akhirat. Jangan dibalas di dunia dan di akhirat. Itu fungsi istighfar. Janjane jenengan naudzubillah berbuat buruk itu harusnya kan dihukum di dunia dan di akhirat. Entah anak sakit, entah ban bocor, entah jatuh, entah kepaduk, macam-macam. Entah usahanya hancurlah. Sebenarnya seperti itu setiap dosa. Sebelum di akhirat, dengan istighfar kita minta, ya Allah tutup ya Allah, dan jangan dibalas ya Allah. Itu maksudnya. Maka kita mengucapkan istighfar. Itulah fungsi mikfar. Mikfar, istighfar, minta magfirah dari kata mikfar. Yang ketiga, fungsi yang ketiga, betul, menyelamatkan dari neraka jahanam. Di antara kisahnya adalah ketika Rasulullah mengingatkan
para ibu-ibu setelah khutbah. Menyebutkan disuruh banyak istighfar dan banyak sedekah untuk terhindar dari neraka jahanam. Ini khususnya ibu-ibu. Diberitahukan pada ibu. Rasulullah sampai ke belakang menyebutkan tentang ini. Yang nomor 4, mencegah, betul. Di antaranya adalah kisahnya Abdullah bin Jud'an, orang yang sangat-sangat dermawan. Tetapi ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, bagaimana Abdullah bin Jud'an? Apakah bermanfaat seluruh kebaikannya?" Kata Rasulullah, tidak. Kenapa? Tidak pernah sekalipun Abdullah bin Jud'an di dunia mengatakan astagfirullah, astagfirullah. Jadi kebaikan sebaik apapun tidak bermanfaat buah dari tidak pernahnya istighfar. Orang nggak pernah istighfar berarti bukan orang muslim, Bapak Ibu. Maka mencegah. Yang berikutnya yang nomor 5, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam Quran surah An-Naml ayat 46 tentang kisahnya Nabi Soleh ke kaum Samud. Dikatakan qala ya qaumi, kata Nabi Soleh berkata, wahai kaumku, lima tastajiluna bisayyiati qoblal hasanati. Kenapa engkau enggak minta kebaikan saja sebelum keburukan? Mereka itu mengatakan endi siksane Gusti Allah undi, kira-kira begitu. Kaum Samud itu nantang. Padahal dikatakan, kenapa kau nggak minta kebaikan aja? Kalau kau minta kebaikan, maka sesungguhnya rahmat Allah akan datang kepada kalian. Maka Bapak Ibu, adalah kebiasaan kita tiap hari minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan saling sama anak-anak, barokallah, barokallah, barokallah. Kita minta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sub pembahasan tentang berkah ini luar biasa. Saya dulu belajar tentang berkah itu kalau nggak salah sekitar 5 sesi hanya untuk persoalan kalimat berkah saja, bahwa itu tuh penjabarannya sangat luas. Yang intinya berkah itu artinya kebaikan yang terus menerus, itu berkah. Kalau jenengan sedang minta ya Allah berkahi saya, berarti jenengan sedang minta kepada Allah kebaikan tidak putus-putus. Orang kadang api kadang elek, kadang api kadang elek, itu bukan berkah. Berkah itu api terus dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau melenceng sedikit hatinya, itu balik lagi kepada yang baik, itu berkah, Bapak Ibu. Ya, maka minta berkah itu menjadi penting. Yang nomor 6, menyebabkan orang masuk surga. Ini istighfar penyebab orang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak ayat terkait dengan ini, diantaranya surah Ali Imran 135, 136. Adalah orang-orang yang ketika dia berbuat keji, maka dia ingat Allah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, Allah ampuni dia, dan itulah sebab masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kalau terpaksanya kita kok keliru, kok kita berbuat buruk, maka segera ikuti dengan istighfar, segera ikuti dengan amal soleh, itu maksudnya. Ya, orang-orang seperti inilah yang akan menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di Ali Imran 133, 134, 135, 136 itu berbicara tentang ciri dan sifat orang-orang penduduk surga. Di antaranya adalah orang-orang yang ketika dia berbuat keliru segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beristighfar. Dan ini kisahnya menakjubkan, Bapak Ibu. Ada seseorang yang berbuat keliru, dia tahu Allahnya Maha Pengampun, maka dia minta ampun kepada Allah, kemudian diampuni oleh Allah. Segera setelah diampuni oleh Allah, dia mengulang lagi perbuatan yang sama, dosa yang sama. Maka kemudian dia ingat Allah lagi. Dengan kata-kata di dalam hatinya, saya tahu Allah saya Maha Pengampun. Dia minta ampun lagi kepada Allah dan diampuni lagi. Terjadi berulang kali. Berulang kali. Sampai kemudian Allah menyebutkan, kalau engkau berbuat dosa dan terus-terusan meminta ampun, tetap diampuni. Sampai datang keadaan di mana nyawa sudah di tenggorokan. Ini maksudnya apa? Rahmat Allah luas. Ini kesempatan buat orang-orang yang israf, banyak dosanya, tetap diampuni kalau kita mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kebetulan dalam seminggu terakhir ini dihubungi salah satu komunitas. Yang komunitas itu mengumpulkan orang-orang yang mungkin orang melihat di masyarakat sampah lah. Orang-orang yang pinggir jalan, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Mereka mau ngaji. Mereka mau ngaji. Saya dihubungi oleh ketuanya mau ngaji Iqra. Bayangin. Mau ngaji ilmu alat. Subhanallah Bapak Ibu. Mau anting-antingan dan sebagainya.
Ibu-ibu anting-antingan nggak apa-apa nih. Laki-laki anting-antingan, tatones, orang karu-karuan. Mau ngaji, Masya Allah. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ini, Ustadz, apakah orang seperti saya masih bisa diampuni? Semua dosa sudah saya lakukan, nggak ada yang nggak. Apa sebut dosa, pasti saya sudah melakukan. Kira-kira saya masih diampuni oleh Tuhan? Saya sebutkan ini. Allah itu maha pengampun, luas pengampunannya, sepanjang belum sampai di tenggorokan, siapapun dia minta ampun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini rahmat Allah begitu luas. Maka istighfar sebanyak-banyaknya. Dan yang saya sampaikan kepada mereka juga persoalan istighfar. Berikutnya yang nomor 7. Istighfar adalah ciri-ciri orang soleh. Ciri-ciri orang soleh. Orang soleh itu di setiap ujung malamnya dia tegak sholat malam, kemudian ditutup dengan hum yastaghfiruna bil ashar. Mereka adalah orang-orang yang memperbanyak istighfarnya di ujung malam. Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah mereka orang yang mencuri di siang hari? Apakah mereka orang yang mabuk-mabukan di siang hari? Apakah mereka orang-orang yang berbuat keji di siang hari? Sehingga mereka menangis di ujung malam dengan istighfarnya? Kata Rasulullah, bukan. Mereka menangis dan beristighfar kepada Allah karena takut amal solehnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahajudnya, sedekahnya, perbuatan baiknya, mereka khawatir nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menangis di ujung malam dengan memperbanyak jumlah istighfar. Bapak Ibu coba kita raba diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang demikian? Orang-orang yang di ujung malam bangun, kemudian dia sholat, kemudian dia beristighfar, menangis dalam jumlah yang banyak. Demikianlah orang-orang soleh berbuat di kehidupan sehariannya. Makanya orang-orang soleh itu biasanya tidur lebih cepat, bangun lebih cepat. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu malamnya untuk begadang. Di antara kebiasaan di keluarga kami, di Morosepuh terutama, itu ba'da Isya itu sudah tidak ada kegiatan sama sekali. Jadi ba'da Isya lampu sudah mati semua. Nanti jam 1 sudah bangun semua. Sampai pagi. Sementara di zaman sekarang karena fitnah dunia, fitnah itu ujian nih, kita tergoda oleh berbagai macam aktivitas. Entah tontonan, entah nyekrol YouTube, buka WA, kadang-kadang tahu-tahu jam 10. Ini bang, moco-moco status, guyu-guyu dewe, berjam-jam. Subhanallah. Ini bang, fitnah dunia. Setan gepeng ini loh. Ini kan setan gepeng ini, HP ini. Subhanallah, ngambil waktu kita banyak banget. Tontonan banyak sekali sekarang. Nyekrol, tek, wes rampung-rampung. Belum lagi yang hobinya nunggu live shopping. Pada belanja ibu-ibu. Ayo nek wis blonjo, ya suwi banget rampung-rampung. Nunggu kok jam sak menit. Subhanallah. Bahkan ada jual beli justru di jam 12 malam. Di tengah malam, subhanallah. Inilah fitnah dunia Bapak Ibu. Maka orang-orang yang soleh, orang-orang yang dia betul-betul meniru Rasulullah SAW, yaitu dia cepat tidurnya, cepat bangunnya. Bahkan Rasulullah disebutkan separuh malam Rasulullah diminta untuk bangun. Maka kita Bapak Ibu, ya kalau enggak jam 1, ya jam 1 jam sebelum waktu subuh kita sudah bangun, sudah tegak sholat malam. Kemudian ditutup dengan istighfar yang banyak. Karena itu ciri kesolehan. Bapak Ibu, kalau disebutkan ciri kesolehan, jangan harus berkembang pikirnya kemana-mana. Karena keuntungan itu berangkat dari kesolehan Bapak Ibu. Contoh, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyiban seterusnya, atau at-tahiyatul mubarakatu salawatu thayyiban dan seterusnya. Nanti ada doa di antaranya adalah dan rahmati kami di antara kami orang-orang yang soleh. Gini apa di dalam at-tahiyat itu. Kalau jenengan terkategorikan sebagai orang soleh, berarti
Jenengan termasuk orang yang mendapatkan doa dari seluruh orang yang sholat di dunia ini, Bapak Ibu. Nanti kita ketika belajar tasawuf akan belajar tentang itu. Rasulullah menyebutkan, jikalau sudah sampai kalimat ya Allah berikan rahmat kepada orang-orang soleh, maka kalimat itu, doa itu mengenai siapa saja yang soleh di langit dan di bumi, Bapak Ibu. Makanya kalau di sini dikatakan, oh istighfar ciri orang soleh, kita beristighfar itu dimensinya itu banyak banget. Kalau jenengan betul-betul terkategorikan orang soleh, itu keberuntungan yang besar. Makanya kalau saya ditanya, nanti habis ini, saya punya PR ditanya oleh salah seorang ibu-ibu di nanti pengajian setelah ini, Ustadz, saya pengen punya anak soleh. Apa doanya? Jawaban saya cuma satu, ibu-ibu. Yaitu apa? Kitanya soleh. Kitanya soleh. Kalau kitanya soleh, insya Allah anak-anak kita akan dibuat soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalan soleh itu persoalan kunci untuk keberhasilan kehidupan kita, Bapak Ibu. Mulai diajak seperti ini, duduk di majelis, itu penting. Anak-anak mungkin lari-lari, tapi masuk biasanya. Imam Syafi'i itu sejak umur kecil oleh ibunya digendong, duduk di majelis. Imam Ahmad juga demikian, digendong oleh ibunya, ditaruh di majelis. Dengan tahu mereka semua bapak-bapaknya udah meninggal, semuanya yatim. Ibunya itu menginginkan anaknya jadi ulama, digendong duduk di majelis-majelis seperti ini. Duduk, ya anak kecil 3-4 tahun digendong, mungkin dia hanya berangkangan, tapi Masya Allah dewasanya jadi ulama. Kalau orang tuanya nggak soleh, bagaimana mungkin ke kajian? Orang tuanya saja nggak soleh. Makanya kesolehan itu menjadi penting. Yang berikutnya nomor 8. Fungsi istighfar adalah meninggikan derajat, Bapak Ibu. Inna rajula atau innal abda la yurfa'u darajatu fil jannah. Ada dikisahkan nanti jenengan ketika meninggal, tiba-tiba jenengan dikabarkan derajatnya naik. Derajatnya naik lagi. Derajatnya naik lagi, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertanya, atas perbuatan apa kok saya dinaikkan derajatnya? Dikatakan bistighfari waladikalaka. Disebabkan karena istighfarnya anak-anakmu yang masih hidup. Jenengan dikubur dikasih informasi oleh Allah, jenengan tuh akan naik derajatnya, naik derajatnya, naik derajatnya. Lantas kita bertanya, bagaimana mungkin saya naik derajat yang saya nggak ngapa-ngapain? Bistighfari waladikalaka. Disebabkan istighfar oleh anak-anakmu. Makanya Bapak Ibu, di antara investasi yang paling penting memang membuat kesolehan di anak-anak kita. Karena begitu kita mati, ya itu yang kita harapkan. Jenengan mengharapkan tetangga doain jenengan berapa lama? Jenengan mendoakan tetangga jenengan yang sudah mati, yang 10 tahun yang lalu masih doakan enggak? Enggak, lupa. Gitu Bang. Yang akan mendoakan terus-menerus nggih menika putra panjenengan ingkang soleh. Disebutkan secara khusus Rasulullah, yang soleh. Kalau enggak soleh, boro-boro doain jenengan. Kenapa? Akan dibuat sibuk oleh Allah dengan seluruh urusannya. Itu masalahnya. Kalau putra panjenengan enggak soleh, maka putra jenengan akan disibukkan dengan bisnisnya, disibukkan dengan soal-soalnya, disibukkan dengan persoalan hidupnya, sehingga enggak ingat jenengan, enggak doain jenengan. Subhanallah. Maka menyiapkan waktu membuat anak-anak kita soleh itu memang sesuatu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Bayangkan panjenengan sedo masuk ke kuburan, nggak ada yang doain. Subhanallah. Tetangga panjenengan di kuburan diangkat derajatnya, jenengan cuma ngiler saking pengennya. Subhanallah. Bahwa doa tetangga panjenengan sampai bisa meninggalkan derajat panjenengan, iya. Kalau jangan punya teman baik, bukan anak, teman baik. Ini sekaligus jawaban bagi orang, Ustadz, saya nggak punya anak, bagaimana? Buat anak soleh, meskipun anak orang lain. Kita ikut investasi ke anak-anak soleh. Nah, saya sampaikan ke panjenengan Bapak Ibu, anak saya sekolah sampai hari ini saya itu nggak biaya. Kenapa? Beberapa orang saya nggak tahu siapa. Untuk Mas Amar ke depan sudah nggak perlu lagi bayar SPP karena ada yang datang sini bayarin. Saya tanya siapa itu, nggak tahu, nggak pernah ada, saya pun nggak tahu sampai hari ini. Jadi saya nggak tahu yang biayain anak saya itu siapa. Saya yakin motivasinya orang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah ingin sama-sama menciptakan generasi soleh yang dia hafal Quran. Dia berharap setiap bacaan Al-Qurannya dia dapat pahalanya, Masya Allah Bapak Ibu.
Di zaman sekarang, SPP-nya anak saya itu 850 per bulan. Plus sanggungnya plus minus 300. Ya, sekitar 1 juta lebih. Ada orang yang setiap bulan melakukan itu. Bahkan di ujung semester biasanya ada daftar ulang 5-6 juta. Saya nggak pernah bayar. Dan saya nggak tahu siapa yang bayar. Karena itu lagi persoalan kesolehan. Masya Allah. Demikianlah orang-orang yang menciptakan kesalehan. Sekali lagi, kalau tetangga panjenengan mendoakan jenengan, sampai siapapun doain jenengan minta ampun untuk jenengan itu sampai, Bapak Ibu. Tetapi kenapa Rasulullah sebutkan anak soleh? Karena memang yang biasa doain itu ya anak yang soleh. Nek tetangga biasanya ya paling-paling 10 hari, 40 hari, habis itu ya udah bubar. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Coba tanya kepada diri panjenengan. Jenengan masih doain nggak tetangga yang sudah mati 15 tahun yang lalu? Saya kira enggak lah. Gini apa nggih? Kalau iya, alhamdulillah, bagus. Karena jenengan sudah ngaji, doain lah. Jenengan sudah ngaji seperti ini, tetangga panjenengan sudah meninggal, ya Allah, maghfir lahum warhamhum wa'fu anhum, doain. Karena apa? Mereka butuh itu, Bapak Ibu. Mereka butuh itu. Berharap kalau kita melakukan itu, mudah-mudahan nanti kalau kita mati juga tetangga kita doain kita. Jangan pelit-pelit berdoa. Dan itu mengangkat derajat kita. Kemudian yang ke-9, ini penting terkait dengan urusan dunia kita, yaitu mudah lapang rizki. Mudah lapang rizki. Di antara dalilnya adalah Quran surah Nuh ayat ke-10, 11, 12. Fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Kata Allah, kata Nabi Nuh alaihissalam, dia mengatakan kepada kaumnya, fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Mintalah ampun, beristighfarlah, meminta ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah kalian itu maha pengampun. Bapak Ibu, Nabi Nuh itu alaihissalam dakwah itu 900 tahun lebih. Pengikutnya cuma sedikit banget, dikatakan tidak lebih dari 80 orang. Bayangin, saya sekali datang begini ada banyak ini orang-orang. Nabi Nuh itu 900 tahun lebih, pengikutnya nggak lebih dari 80 orang. Maka dikatakan Abul Basar yang kedua, bapak manusia yang kedua ya Nabi Nuh. Sebab selain yang 80 orang itu ditenggelamkan. Jadi kita semua ini keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Bapak pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian tidak ada kesyirikan sampai datang Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh terjadilah keburukan-keburukan, dosa syirik maksudnya. Dosa menyekutukan Allah, yang itu membuat Allah murka. Maka disisakan hanya yang ada di dalam kapalnya Nabi Nuh alaihissalam, yang kemudian jadi kita ini. Ya ada 4 nih. Salah satunya adalah keturunan kita udah campuran mungkin ya, udah campuran antara yang satu dengan yang 2 misalnya. Nah, dikatakan walaupun begitu kata Nabi Nuh, meskipun panjenengan sudah israf itu dosanya banget. Bayangkan Nabi Nuh datang ke kaumnya tuh, mereka tuh silakan ngomong no, silakan ditutup pakai kain, ngomong ning kupingku tak tutup. Bayangin segitunya kaumnya Nuh itu, saking buruknya. Maka dikatakanlah Nuh, fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghafar. Najan kowe koyo ngono kuwi tetep minta ampun ke Allah. Kalau engkau minta ampun kepada Allah, tetap diampuni. Masya Allah Bapak Ibu. Ini kalau jenengan punya anak-anak kok lagi rewel banget, pecicilan banget, banyak istighfari. Supaya apa? Supaya lembut hatinya dan mau. Dan jenengan tahu nih, di dalam Quran surah Hud dikatakan, saya nangis kalau baca itu yang dibacakan oleh Misyari Rashid itu. Tentang bagaimana dia ingin anaknya naik ke kapal. Nabi Nuh loh Bapak Ibu. Diuji anaknya Kan'an yang nggak mau ikut. Subhanallah. Kalau Nabi Nuh saja diuji seperti itu, apalagi kita Bapak Ibu. Tetapi secara asal nek wong tuane soleh ikut soleh. Secara asal ada kasus-kasus khusus para nabi untuk jadi pelajaran buat kita. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam punya anak Kan'an yang nggak mau ikut. Secara asal sebenarnya kalau kita soleh, anak kita insya Allah soleh. Jadi fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Quran surah Nuh ayat ke-10. Apa ayat berikutnya? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau engkau mau beristighfar kepada Allah, maka yursilis samaa'a 'alaikum.
akan diturunkan air hujan yang lebat dari langit, midroro. Dan yang dimaksud diturunkan dari langit hujan adalah hujan berkah, hujan yang berpotensi membuat tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh subur. Tetapi kalau engkau nggak beristighfar kepada Allah, sama turun hujan tapi jadi banjir yang besar. Kita tahu kan Bapak Ibu, sama-sama turun hujan bisa mengakibatkan dua hal. Satu sisi bisa menjadi banjir bandang yang nggak karu-karuan, satu sisi bisa menjadi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang atau suatu kaum atau suatu pedukuhan atau penduduk dimanapun yang banyak istighfarnya, dipastikan setiap yang turun dari langit berkah buat mereka. Ini penting Bapak Ibu, makanya kesalehan lingkungan itu penting. Makanya antara umarok dengan ulama itu memang harus bergabung Bapak Ibu. Umarok mengurusi urusan dunianya, ulama itu mengurusi persoalan bagaimana dalam tanda kutip merayu Allah agar urusannya menjadi ringan. Satu perumahan ini Bapak Ibu, kalau banyak istighfar penduduknya, saya yakin putra-putra panjenengan dibuat soleh, ngajinya dibuat gampang, rizkinya dibuat gampang. Itu sudah rumusnya begitu Bapak Ibu. Maka jangan soleh sendiri, dengan ngaji seperti ini aja supaya soleh semuanya. Seperti kasus ini, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Itu perintah untuk suatu kaum, yaitu kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Nek kalian semua banyak istighfarnya, niscaya kalian itu akan didatangkan rahmat. Yursilis samaa alaikum midrara. Bayangin Bapak Ibu, akan diturunkan hujan dari langit yang dengan penuh keberkahan. Masya Allah. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anharo. Dan Allah akan tambahkan kepada kalian anak-anak. Dulu Bapak Ibu, jumlah anak itu identik dengan keberkahan. Walaupun sahabat Nabi Muhammad SAW ada yang mengatakan jangan doakan saya banyak anak, tapi doakan supaya berkah atas anak-anak. Ada yang seperti itu. Berarti zaman sekarang ibu-ibu punya anak 10 mulia akhir ya. Sekarang kuliah di UGM itu mahal. Saya ingat zaman saya masih 250.000 per semester. Sekarang berapa ibu-ibu? 6 juta itu paling murah kali ya. Jurusan yang paling murah kayaknya. Teknik saya kira udah lebih banyak dari itu. Makanya sekarang itu orang-orang yang menengah itu kasihan. Orang yang miskin sekalian punya KIP malahan iso kuliah. Sugi sisan iso. Sing tengah-tengah niku bingung. Gini apa nggih? Orang untuk bantuan, ini orang mampu bayar. Gini apa nggih? Ini problematik. Mudah-mudahan nanti ke depan pemerintah bisa membicarakan hal yang seperti ini. Ini keluhan banyak orang menengah nih saya lihat. Gini apa nggih? Wong tanggung niku lho. Di survei umahe ya ora entuk bantuan, ora patut. Ning janjane ya ora cukup. Gini apa nggih? Subhanallah. Maka kita benar-benar berharap di dalam ayat ini dikatakan wayum jutumbi amwalin wabanin, memang akan ditambah jumlah harta dan jumlah anaknya. Tapi sekali lagi jumlah bergantung kepada berkahnya. Kalau jenengan yakinnya dengan 4 anak, ya alhamdulillah. Saya 5 Bu, saya 5. Alhamdulillah sampai hari ini dicukupi oleh Allah, alhamdulillah. Tidak berlebih tapi dicukupi. Ya contohnya datang hal-hal seperti itu tadi itu. Masalah biaya sekolah saja saya kadang-kadang bagaimana Allah mengirimkan hati-hati yang baik saya nggak ngerti juga gitu. Masya Allah. Kemudian akan diberikan kepada kalian kebun-kebun dan anharo, air yang cukup di sekitar kita, sungai-sungai yang mengalir. Maka Bapak Ibu, jikalau kita termasuk yang hari ini punya problematika dengan persoalan rezeki, maka jawabannya juga banyak istighfar. Banyak istighfar. Jam berapa sekarang Pak? Kurang 7 menit. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 10, istighfar mendatangkan kekuatan. Ini bagi orang yang punya problematika sakit. Jadi dengan termasuk sakit badannya sering, maka istighfar juga adalah jawabannya. Quran surah Hud ayat ke-52 dalilnya. Allah mengabarkan, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursili sama alaikum midrara wa yazidkum quwwata illa quwwatikum. Jadi ini tuh kisah dari Hud alaihissalam kepada kaumnya.
Ad bukan. Ya, pokoknya intinya kaumnya itu punya kekuatan yang baik, punya teknologi yang baik. Sampai sekarang pun bekas-bekasnya masih ada. Ya. Tapi kemudian dengan kekuatan badannya itu, dengan teknologi yang mereka punya itu, mereka jadi sombong, Bapak Ibu. Dan ini penyakit kita semua, Bapak Ibu. Subhanallah. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Orang itu kadang-kadang justru lulus diuji dengan kesempitan. Betul nggak betul? Nek sempit, ya Allah, nyuwun tulung teng jenengan. Anu begitu. Sakit jenengan, ya Allah nyuwun sembuh. Giliran sehat, ora urus. Ini apa nggih? Ya Allah, suknya aku sehat, aku tak nyang masjid. Giliran sehat, lali dalam yang masjid. Ini apa nggih? Demikian orang. Nggih. Makanya kadang-kadang orang itu lulus justru dengan kesempitan. Longgar itu memang butuh kehati-hatian, Bapak Ibu. Nggih. Maka dikatakan dua nikmat yang selalu saja menipu manusia adalah asihatu wal farok, yaitu sehat banget dan kelonggaran bisa apa saja, kelonggaran waktu, kelonggaran sehat badan, kadang-kadang jadi gaya, Bapak Ibu. Apalagi kalau longgarnya jabatan, la ilaha illallah, diajari malah ngajar. Saya ada dulu nih mantan pejabat, di situ memang mantan pejabat semua, kabak. Kalau diulang itu mulang. Saya beritahu dalil, dia sebutkan dalil bla 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 bla, padahal keliru, dia bukan ahlinya. Sampai kemudian mereka tahu bahwa sesungguhnya ilmu itu akan mendatangi orang yang mau merendahkan dirinya. Sebagaimana air adalah musuh tempat yang tinggi, Bapak Ibu. Air itu akan memenuhi tempat yang rendah. Ilmu juga begitu. Kalau orang meninggi, merasa cukup, merasa longgar, itu susah. Suruh duduk begini itu nggak mau, Bapak Ibu. Kalau jenengan termasuk orang kaya mau duduk seperti ini, itu rahmat Allah, Bapak Ibu. Kalau jenengan pejabat mau duduk seperti ini, rahmat Allah. Karena secara asal orang-orang yang diberi kelonggaran itu nggak mau. Ngapain aku nih gunung kono kayak gamen kesel sak jam. Gini apa gini? Maka sekali lagi, seseorang yang mau merendahkan dirinya justru dia akan punya kekuatan. Dikatakan apa? Di sini dikatakan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Seseorang yang banyak beristighfar itu justru Allah akan tambahkan terhadap kekuatan yang sudah dia miliki. Nek sugi yuk tambah rahmat atas kekayaannya. Nek sehat yuk sehatnya bisa untuk sholat, bisa untuk hal-hal yang baik, itu maksudnya itu, Bapak Ibu. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Kalau jenengan lihat tafsir Kemenag Quran surah Hud 52, nanti jangan buka. Tafsir itu banyak nih. Ada tafsir Kemenang paling dekat dengan Indonesia, tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, menyebutkan tentang Quran surah Hud 52. Itu dikatakan apa? Istighfar adalah pangkal seluruh kebaikan jiwa dan raga serta seluruh kebutuhan dunia kita, dunia akhirat kita. Bayangin. Jadi yang menjadi pangkal, yang menjadi hal pokok terkait dengan kebaikan dunia kita, kebaikan akhirat kita, termasuk kebaikan kesehatan badan kita adalah istighfar, Bapak Ibu. Maka kalau jenengan merasakan nggak nyaman badan, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Nah, ini sampai nomor 10 dari 13 yang ingin saya sampaikan. Pesan saya untuk closing, jangan kita bengong duduk tanpa istighfar. Jangan jenengan masak kecuali sambil istighfar. Jangan jenengan di hadapan komputer ketika kerja kecuali sambil istighfar. Jangan jenengan pakai motor kecuali jenengan di atas motor beristighfar. Seperti itu, Bapak Ibu. Dengan seperti itu insya Allah kita akan mendapatkan faedah yang sudah kita bahas itu. Dan kajian kita akan berlangsung baik ke depan, dibuat istiqomah oleh Allah kalau para jamaahnya banyak istighfar. Jadi ini bukan persoalan hanya disampaikan, tapi diamalkan. Semoga ini membantu kita di dalam perbuatan baik kita untuk selanjutnya, dan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya untuk pagi ini. Insya Allah saya masih lanjut ke atas. Kalau ada 1-2 pertanyaan, monggo. Monggo. Waalaikumsalam. Nggih. Itu ucapannya bagaimana? Ucapannya
Yang standar, yang umum adalah Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang tertulis di dalam hadis. Tapi kalau jenengan mau dengan kalimat Allahumma gfirlahu untuk bapak misalnya, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu boleh. Kalau ibu Allahumma gfirlaha warhamha wa'afi wa'fu anhu. Kalau jenengan seluruhnya ibu, bapak, mbah-mbah, Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Seperti itu. Ada lagi? Bebas. Itu sebanyak-banyaknya. Kalau jenengan ingat istighfar untuk diri sendiri, istighfari orang tua. Istighfar untuk diri sendiri, istighfari orang tua. Apalagi kalau diikuti dengan sedekah, Masya Allah. Saya sedekah Quran untuk ibu saya, untuk bapak saya, itu manfaat banget untuk mereka. Bermanfaat sekali. Ada lagi? Ada lagi, ibu biasanya. Monggo. Ji. Misalnya tidak usah menyebut namanya gimana Pak, karena namanya sedekah. Enggak apa-apa. Pokoknya kalau untuk bapak-bapak kalimatnya Allahumma gfirlahu, kalau ibu-ibu Allahumma gfirlaha. Nek kabeh hum. Allahumma gfirlahum. Ya Allah ampuni mereka semua. Kan Allah tahu yang di pikiran kita. Mereka semua adalah ibu kita, bapak kita, kakek kita. Biasanya saya begini. Saya prakteknya ibu dan bapak saya khususkan. Ibu dan bapak saya khususkan setelah Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu juga saya mintakan sebelum salam juga, Bu. Jadi sebelum salam biasanya kalau saya imam, biasanya saya bacakan Allahumma gfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sehingga orang yang jadi makmum semua bapak ibunya terkirimkan doa istighfar. Makanya pentingnya memilih imam. Imam itu harus tahu betul fikihnya. Kemudian setelah itu saya biasanya karena saya dekat sama ibu, saya sebutkan Allahumma gfirlaha dengan pikiran ini untuk ibu saya. Kemudian ke bapak Allahumma gfirlahu, saya ingat bapak. Kemudian untuk kakek-kakek semuanya Allahumma gfirlahu. Gitu. Jadi enggak harus ingat namanya, Bu. Enggak harus ingat namanya. Allah tahu terhadap apa yang jenengan maksud, insya Allah. Misalnya kita kan punya sahabat itu kan dan nikah. Kalau ingat namanya disebut namanya boleh, tapi kalau nggak ingat namanya dengan kata ganti. Hu, ha, hum itu kan kata ganti namanya. Kata ganti itu dia laki-laki, hu, dia perempuan, ha, mereka laki-laki perempuan semuanya, hum. Itu maksudnya. Itu kata ganti maksudnya. Ya Allah ampuni dia laki-laki, ampuni dia perempuan, ampuni dia semuanya. Gitu. Gitu. Ngaten nggih, Bu? Saya kira itu nggih, dua pertanyaan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.